Apa itu qaza? Disebutkan di dalam buku-buku fikih, qaza adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik secara acak. Jadi di sini pendek, di sini panjang, di sini pendek, di sini panjang, seperti itu ya. Sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi, qaza adalah mencukur sebagian kepala secara total. Jadi artinya dia mencukur di sini misalnya habis sama sekali, lalu di atas dibiarkan, di sini habis dibiarkan lagi, seperti itulah. Jadi kayak belang-belang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW naha anil qaza, bahwasanya Rasulullah SAW melarang tentang qaza. Dan ditanyakan kepada Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar dan termasuk ulama tabi'in yang masyhur rahimahullah. Ditanyakan kepada Nafi', sebagian kepala anak kecil digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Artinya waktu ditanya apa itu qaza, maka Nafi' menjawab, sebagian kepala anak kecil yang digundul dan sebagian lainnya ditinggalkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW sangat melarang masalah ini. Pada saat melihat ada anak kecil atau ada seseorang yang tercukur sebagian dan dibiarkan sebagiannya, maka beliau mengatakan cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Ulama juga menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam buku Syarah Mumti' di jilid 1 halaman 167, beliau mengatakan bahwasanya ulama menyebutkan qaza itu memiliki 4 bentuk yang dilarang. Yang pertama, menggundul tanpa berurut. Dia menggundul bagian kanan, bagian kiri, ubun-ubun dan tengkuknya. Maksudnya salah satu dari sudut-sudut ini saja. Kemudian yang kedua, ini tentu sudah kita tahu sekarang ya, karena ada banyak orang ikutin, kepalanya ditipiskan sebagian rambut lalu diukir-ukir lagi ya. Jadi ada yang botak sekali, ada yang rambutnya tipis, ada yang panjang. Ya, seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, menggundul bagian tengah dan meninggalkan 2 bagian lainnya. Dia bagian tengah gundul, kemudian kiri kanannya enggak digundul. Kemudian yang ketiga, menggundul samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya. Ini yang digundul dan tengahnya dibiarkan. Yang keempat, menggundul ubun-ubun saja dan membiarkan bagian yang lainnya. Artinya, menggundul bagian ubun-ubun saja dan membiarkan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan qaza itu sendiri. Dan ini semuanya dilarang. Kecuali kata para ulama dalam kondisi memang dia darurat, dalam keadaan darurat. Misal dia lagi bekam. Orang kalau bekam, misal dia mau bekam di daerah ubun-ubun kepalanya. Kalau ada orang sering mengalami sakit kepala, sunnah untuk membekam bagian kepala. Baik itu bagian tengah ataupun bagian kiri kanan, bagian belakang kepalanya. Maka ini mungkin digundul, dicukur. Itu tidak ada masalah. Atau orang, naudzubillah, kecelakaan, sobek, harus dijahit, digundul sebagiannya. Ya. Atau ulama juga mengatakan ada orang yang kena misalnya penyakit tertentu, ya, yang penyakit ini memang ditumbuhi oleh rambut. Kemudian dia lagi umroh misalnya, ya, lagi haji, sunnah Nabi gundul bagi laki-laki. Maka dia cukur semuanya. Tapi ada misalnya di sisi kanannya itu ditumbuhi rambut. Kalau dikerok, maka itu mungkin akan membuat luka. Karena memang dasarnya ada luka di situ. Ini semua keadaan-keadaan darurat yang keluar dari larangan-larangan tadi. Tapi kalau selain daripada ini maka tidak boleh sama sekali. Ya. Tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Apapun alasannya tentu kita berusaha untuk menghindar. Dan juga ada satu poin juga yang masuk dalam masalah ini adalah, maksudnya tidak masuk dalam larangan qaza kalau orang menipiskan tapi bukan menghabiskan ya. Dia memotong, karena umumnya sebelah kanan kiri kita pasti lebih pendek daripada yang di tengah, yang di atas. Kalau ini juga dilakukan karena merapikan saja, karena bagian atas memang umumnya lebih panjang dan itu tidak terlalu beda jauh, maka juga tidak masuk dalam masalah qaza ini. Jadi qaza itu betul-betul perbedaannya jauh sekali. Jadi yang satu panjang, yang satu gundul sama sekali. Ya. Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kasih rambut itu bersyukur.